pagi, kami dari kelompok G49 dengan nama kelompok Trikrama. Di sini kami akan mengajukan proposal Babras yang akan dimulai dari perkenalan atas nama saya Rizky Manusi Burian. Saya Rezeki Sombing. Saya Johanna Tampu Bolon. Saya Paula Tambunan. Saya Natalia Sri Aisylaen. Tujuan dari proposal ini adalah untuk mengajar anak SMP Negeri 4 Balige. Sekian dari kami, terima kasih. Di sini kalian nama saya Rizky Manuel Siburan dengan NIM 4232433. Di sini saya akan menjelaskan soal Babras, yang dimana soal yang pertama adalah soal pembersih sampah. Kategori soalnya adalah kategori penggarang. Berikut adalah soalnya setelah acara pentas musik, banyak sampah di lapangan. Robot pembersih mengambil sampah yang ditinggalkan penonton. Berikut gambarnya, seperti kita tengok. Robot pembersih akan bergerak mengambil sampah paling dekat. Kemudian ia bergerak dan mengambil sampah paling dekat berikutnya. Robot mengulang langkah sampai semua sampah yang dipungutnya. Tantangan, benda apa yang dipungut paling akhir oleh robot? Pilihannya terdapat pada A, yaitu botol kaca, B, gelas plastik warna biru, C, gelas plastik warna merah, dan D, kertas. Tulisan jawaban. Jawaban yang tepat adalah gelas berwarna biru. Gambar menunjukkan rute yang diambil robot sesuai dengan instruksi, dimulai dengan gambar gelas biru, karena itu adalah sampah terdekat, kemudian pindah ke gelas merah karena paling dekat, dan mengambilnya. Ia mengikuti rute yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, sampai yang terakhir adalah cangkir kertas biru. Seperti gambar ini. Berikutnya adalah pilar computational thinking yang ditemukan pada soal. Yang pertama adalah discrepation, diskonstruksi, bottleneck connection, algorithmic thinking, dan abstraction. Kemudian, alasan soal ini saya pilih karena pertama adalah konsep sederhana namun menantang, di mana soal ini menyajikan masalah yang mudah dipahami, yaitu robot mengambil sampah. Namun untuk menentukan sampah terakhir yang diambil, siswa perlu berpikir secara logis dan sistematis. Kemudian adalah visualisasi yang jelas. Gambar yang disediakan membantu siswa memahami situasi dan memudahkan mereka untuk menganalisis masalah. Kemudian ada keterampilan yang biasa. Soal ini melatih siswa untuk berpikir logis, menganalisis visual, dan memecahkan masalah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rezeki Sombing, NIM 13S24022 dari Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan soal usulan keempat mengenal hewan. Alasan saya memilih soal ini yaitu untuk mengajarkan siswa SMP untuk memecahkan masalah di mana soal yang diberikan itu terdapat banyak informasi yang harus dikelola. Pembahasan soalnya diambil dari Bebras Indonesia 2019, buku Bebras Indonesia untuk SMP. Soalnya, Raja Bebras ingin mendapatkan informasi tentang semua hewan penghuni hutan kekuasaannya. Untuk itu, ia mengundang semua penghuni hutan untuk datang ke istana. Sang raja membeli sebuah mesin pengenal hewan yang bekerja berdasarkan wajah. Mesin tersebut bekerja mengenali wajah berdasarkan aturan sebagai berikut. Data yang diberikan terdapat pada tabel sebagai berikut. Dengan catatan, lebar kumis diukur dengan menambahkan bagian kiri dan bagian kanan. Yang kedua, semua ukuran adalah lebar maksimum dan tinggi maksimum. Hewan yang harus diidentifikasi adalah sebagai berikut yang ditampilkan dalam gambar ini. Dengan pilihan yaitu kelinci, berang-berang, beruang, kucing. Jadi jawabannya adalah beruang. Kenapa beruang? Karena gambar tersebut memiliki karakteristik beruang yang dikenali oleh mesin. Karena lebar kepala sama dengan tinggi kepala, panjang kumis adalah setengah dari lebar kepala, telinga adalah seperempat dari tinggi kepala, dan tidak satu pun hewan dari ketiga lainnya yang memiliki semua karakteristik yang sama secara bersamaan. Kemudian pilar computational thinking yang ditemukan pada soal, yaitu abstraksi dan dekomposisi. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Johanna Tampu Bolon. Saya dari Prodi RPL dengan NIM 4142449. Di sini saya akan memberikan alasan dan pembahasan mengenai soal yang saya pilih. Saya akan menampilkan soal yang telah saya pilih. Soal ini saya ambil dari buku Bebras dengan Bahasa Indonesia tahun 2019 untuk kategori penggalang. Soalnya adalah, berang-berang sepintar menemukan sebuah pohon yang di dalam pohon tersebut ada kode rahasia yang diukir oleh nenek moyang masih hidup saat itu. Setelah berpikir cukup lama, ia menemukan sebuah kunci rahasianya.
Nah, ini adalah kode yang ditemukan. Kemudian selanjutnya, pesan apa yang ditulis oleh nenek moyang? Pesannya itu adalah ini. Dari mana kita mengetahui pesannya ini? Yaitu kita memecah bagian gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah dapat kita lihat ada dua kode di dalam ini. Kita mencocokkannya ke sini. Kemudian kita lihat. Gambar pertama ada di garis kedua dan gambar kedua ada di kolom ketiga. Nah, ketika kita sudah menyatukannya maka kita ketemu L. Begitu juga untuk mengerjakan yang selanjutnya sampai ketemulah jawabannya adalah love water. Computational thinking apa yang kita temukan? Ada dekomposisi yaitu memecah masalah menjadi lebih kecil. Kita menentukan huruf pertama, kedua melalui gambar yang tersebut. Yang kedua pengenalan pola. Kita pengenalan pola itu dilihat dari huruf pertama adalah L dan kemudian maka kita ketahui bahwa selain huruf L maka kita harus menghilangkan jawabannya. Yang ketiga adalah algoritma. Kita berfokus pada huruf-huruf yang terdeteksi. Yang kemudian yang keempat adalah kita mencocokkan jawaban dari huruf yang telah kita ketemukan. Mengapa saya memilih soal ini? Soal ini memaksa kita untuk berpikir lebih kreatif dan logis, sehingga kita dapat lebih mudah memecahkan kode-kode rahasia atau pesan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Halo, Bagi Nadia. Di sini saya akan menjelaskan soal yang saya pilih. Soalnya diketahui para berang-berang ingin agar masing-masing mempunyai jalan pulang. Misalnya untuk kasus ini ada 3 jalur yang berbeda, sehingga hanya 3 berang-berang yang dapat hidup pada sungai tersebut. Ada sepasang berang-berang yang hidup di sisi sungai, seperti ditunjukkan dalam gambar. Mereka ingin menambahkan anggota keluarga. Tantangannya, berapa tambahan anggota keluarga maksimum yang dapat ditampung agar setiap berang-berang tetap mempunyai 1 jalur untuk pulang? Mengapa saya memilih soal ini? Saya memilih soal ini karena soal ini dapat mengasah keterampilan kita computational thinking, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis. Ketiga, relevansi dengan dunia digital dan pemrograman. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif dan interaktif. Yang kelima, konteks real life yang menarik. Yang keenam, melatih keterampilan visualisasi. Dan yang terakhir, mendorong inovasi dalam penyelesaian masalah. Soal ini sangat cocok untuk dibahas dikarenakan menggabungkan konsep-konsep penting dalam pemecahan masalah. Contohnya logika dan algoritma dengan cara yang menarik dan relevan dengan dunia digital serta pemrograman. Di sini saya akan mengulas jawabannya. Jawabannya adalah 5. Ada 7 jalur berbeda yang mengarah ke rumah mereka. 2 diantaranya diperuntukkan bagi orang tua. Kita dapat menghitung jalur ini dengan 2 cara yang berbeda. Salah satu caranya adalah dengan mencari semua jalur dalam gambar dan menggambarnya dalam berbeda warna. Cara kedua adalah dengan menggunakan metode pemrograman dinamis. Kita mencari semua persimpangan dalam gambar, kita menghitung banyak jumlah jalur yang mengarah ke setiap persimpangan, dan menuliskan angka yang sesuai di sana. Untuk melakukannya, kita pergi ke kiri dan ke kanan, dan meringkas angka-angka pada persimpangan yang terhubung langsung ke persimpangan ini dengan panah masuk. Dalam hal ini, kita mulai meletakkan satu persimpangan awal, karena hanya ada 1 jalur dari posisi awal berang-berang. Kemudian kita menghitung angka untuk persimpangan yang kedua. Mereka juga sama dengan 1. Karena satu-satunya persimpangan yang mungkin sebelumnya adalah kita misalkan warna merah. Setelah itu kita menghitung persimpangan yang berwarna hijau. Misalnya, untuk mendapatkan hijau 2, kita meringkas merah 1 dan kuning 1. Selanjutnya kita menghitung persimpangan biru. Dan kemudian persimpangan akhir. Kita mendapatkan 7 dengan menjumlahkan 2, 4, dan 1 dari persimpangan sebelumnya. Pilar computational thinking yang ditemukan pada soal adalah yang pertama, decomposition, atau pemecahan masalah. Soal ini dapat dipecah dalam menjadi beberapa langkah, seperti yang pertama, mengidentifikasi jumlah jalur yang tersedia. Yang kedua, menentukan jalur mana yang sudah digunakan oleh berang-berang. Yang ketiga, menghitung jalur tambahan yang memungkinkan anggota keluarga baru tetap memiliki jalur pulang. Yang kedua itu adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraction. Yang keempat ada algoritma.
algoritma desain, dan langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, memberi nilai awal 1 pada simpul pertama. Yang kedua, hitung nilai jalur untuk berikutnya dengan menjumlahkan jalur masuk. Dan yang ketiga, ulangi hingga mencapai simpul terakhir. Demikian pembahasan soal saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Paula Gevrela Tambunan dengan NIM 12S24025 dari Prodi Sistem Informasi. Alasan saya memilih soal berikut, yang pertama adalah soal ini dapat mengajarkan bagaimana cara menghubungkan pulau-pulau dengan aturan tertentu. Lalu yang kedua, soal menghubungkan jembatan dan pulau merupakan soal yang mudah direpresentasikan dalam bentuk imajinasi atau visual. Lalu yang ketiga, saya ingin memperkenalkan konsep derajat kepada anak dalam kategori penggalang, yaitu anak-anak SMP. Lalu yang keempat, saya ingin mengasah kemampuan memecahkan masalah dengan cara berpikir kreatif. Nah, pada soal diminta untuk menghubungkan beberapa pulau dengan jembatan. Di sini setiap angka yang terdapat pada tiap pulau merepresentasikan jumlah jembatan yang dapat dibangun untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Angka 1 hanya dapat dibangun satu jembatan, di mana syarat untuk membangun jembatannya harus ke arah vertikal maupun horizontal. Angka 2 menggambarkan 2 jembatan. Satu jembatan sudah dibangun, maka tersisa satu jembatan lainnya. Angka 3 merepresentasikan 3 jembatan yang dapat dibangun. Jembatan pertama sudah dibangun, tersisa 2 jembatan lainnya. Hasil yang diharapkan adalah seperti ini. Setelah semua jembatan sudah dibangun untuk menghubungkan tiap-tiap pulau, maka di sini selanjutnya saya akan menghitung jumlah jembatan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jawabannya adalah 8 jembatan yang akan dibangun untuk menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natalia Sri Elsilen dengan NIM 4332457 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal Babres Indonesia 2019 dengan kategori soal penggalang untuk SMP. Di sini tujuan saya membuat soal ini adalah melatih logika dan pemikiran sistematis. Soal ini mengajarkan siswa untuk berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Mereka harus memecahkan masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. Sebuah keterampilan penting dalam matematika dan ilmu pengetahuan. Pengembangan keterampilan pemecahan masalah, pemindahan manik-manik dengan jumlah langkah minimum adalah contoh dari problem solving. Soal ini membutuhkan pemikiran yang hati-hati, mengajarkan kesabaran dan ketelitian, karena satu langkah yang salah dapat membuat mereka mengulang proses dari awal. Ini melatih siswa untuk tidak tergesa-gesa dalam berpikir sebelum bertindak. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal penataan manik-manik. Kita akan memindahkan manik warna kuning ke tongkat C. Ini adalah 2 langkah. Kemudian kita akan memindahkan manik biru ke tongkat A. Setelah itu kita akan memindahkan manik-manik warna kuning ke tongkat A, dan selanjutnya diikuti dengan manik warna biru kita pindahkan ke tongkat A, dan terakhir kita akan memindahkan manik warna merah ke tongkat A, dan hasilnya adalah seperti gambar kedua. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.